Selamat pagi Sobat Getpos. Sekarang gua ada di daerah BSD City. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Om Erwin. Ini adalah program baru dari Getpos, namanya Setiap Mobil Punya Cerita. Nah, jadi pada pagi ini kita mau korek-korek nih, kita pengen tahu cerita dari Om Erwin yang sudah punya mobil listrik. Bagaimana selama ini menggunakan mobil listrik, apa kesan-kesannya gitu kan. Dan yang terakhir, apa tipsnya nih. Karena kan mobil listrik masih banyak orang yang punya kecemasan soal jarak tempuh kan, Om Erwin ya, range anxiety. Nah, banyak yang masih begitu tuh. Gimana nanti kalau baterainya tinggal 5%, 10% gitu kan. Nah, nanti Om Erwin bisa bantu-bantu menjelaskan lah pengalamannya, tips-tipsnya bagaimana. Nah, oke, kita mulai yang pertama. Mungkin Om Erwin silakan perkenalkan diri dulu nih, Om Erwin nih. Terus mobilnya apa sih? Oke, makasih Om Sa. Aduh, jadi nggak enak nih masuk yang perdana ya. Santai aja nih Om. Santai aja, santai. Saya ini dibilang pengusaha juga masuk, dibilang karyawan swasta juga masuk, dibilang akademisi juga masuk karena masih kuliah juga, dibilang dosen juga masuk. Jadi ya alhamdulillah, yang penting sehat. Betul, setuju, yang penting sehat. Jadi kesibukan apapun utamanya itu adalah sehat. Kalau nggak sehat, waduh, kita nggak bisa jalan-jalan pakai mobil listrik ya nih. Mobilnya apa nih Om Erwin yang mau kita ceritain nih? Ya, kali ini saya mau cerita tentang mobil mungil. Mobil listrik pertama saya itu penuh dengan drama. Drama banget gitu, karena banyak kayak kita biasalah orang Indonesia seperti itu ya. Awalnya itu pengen coba ya sesuatu hal yang baru, tetapi udah terbentur dengan, kalau mobil ya, bicara mobil, terbentur dengan harga jual kembalinya Om. Jadi belum beli tapi udah takut ntar kalau dijual lagi harganya turun. Nah, itu kebiasaan itu. Karena pengalaman saya itu, menurut Om Erwin bagus atau gimana tuh? Orang sebelum beli udah mikir resale value atau normal aja sih? Itu udah budaya ya Om ya. Kalau udah budaya agak susah ya. Jadi kalau orang Indonesia sih wajar-wajar aja. Cuman mungkin itu stepnya, orang yang berpikiran itu ya secara umum mayoritas orang Indonesia seperti itu, dan stepnya itu biasanya mobil pertama gitu. Tapi kalau udah mobil kedua gitu, nah itu udah beda cerita biasanya. Udah lebih emosional ya. Betul. Resale value. Tapi masalahnya karena itu balik lagi ke budaya Om. Kayak saya sendiri itu kan harinya mobil kedua nih. Jadi penuh drama juga. Mobil listrik pertama, tapi mobil listrik kedua di rumah. Ya, di keluarga mobil listrik kedua. Sebelumnya ada mobil combustion. Ya. Nah, ini penuh drama nih mobil listrik. Gimana nanti baterainya tadi yang seperti di awal itu. Bentar kalau lagi jalan tiba-tiba mati kayak HP. Nah, itu repot itu. Lowbat gitu ya. Ya, lowbat gitu. Ya, tapi alhamdulillah selama membeli mobil listrik ini ya jadi terbiasa. Jadi terbiasa itu kayak kita pakai HP gitu. Jadi kalau kita sering main game atau sering bikin konten kayak begini, nah kita udah terbiasa nih, wah, nanti kita harus ngecas dulu nih di sini gitu. Jadi tergantung pola konsumsinya ya. Betul. Banyak yang dipakai otomatis nyedot baterai. Betul, apalagi awal-awal ya. Jangankan khawatir baterai itu. Nah, itu kalau udah 25% itu kita udah takut tuh pasti ngecas. Iya. Tapi seiring waktu berjalan 1 tahun ya kita tinggal sikat aja 10% juga masih bisa lah buat nganter anak sekolah gitu loh yang deket-deket gitu. Tapi mungkin balik lagi Om Erwin, kenapa pilih mobil listrik sih? Kan tadi udah tentu kan tadi mobil kedua gitu kan, tapi kan pengalamannya banyak mobil combustion engine gitu. Nah, kenapa yang kedua memilih mobil listrik? Ya, yang pertama saya menganut green environment ya, karena itu juga sesuai dengan penelitian saya.
Oh, Jadi iya, semuanya itu green ya, semuanya itu serba hijau. Walaupun memang katanya beberapa ahli juga mengatakan itu belum tentu green, tapi secara fakta itu memang green di Iya. jalanan. Di jalanan. Karena kita tahu ya itu kalau macet mana ada yang kuat sih di belakang kendaraan Iya. bensin itu. Bensin, ya. Tapi beda kalau di belakang kendaraan listrik. Nah, saya punya cerita nih. Jadi suatu saat saya pernah kunjungan pabrik ke perusahaan Jepang, gitu. Nah, kebetulan waktu itu pabrikannya itu mobil listrik itu masih baru di Indonesia. Oh, Gitu. Nah, pabrikan Jepang itu lucunya waktu saya kunjungan ke sana, saya diperbolehkan masuk sampai dalam. oh ya. Iya, jadi kalau mobil kombensin pasti Iya, di luar aja di gitu. luar. Nah, khusus mobil listrik Jepang ini boleh Ibaratnya sampai lobby ke depan ya. iya, sampai bahkan bukan ke lobi lagi, ke ruang, hampir masuk ke ruang produksinya. Oh, Gitu. Itu pakai mobil. Jadi ya memang semua itu kan sudah menganut green ya, green lingkungan, green environment-nya gitu kan. Nah, itu udah salah satu kelebihan lah gitu. Nah, kalau kita dari segi biaya jauh lebih murah. nah ini menarik nih soal apa namanya, biaya apa istilahnya, biaya kepemilikan lah ya, ownership. Nah, gimana Om Erwin? Nah, ini yang buat dilema, bukan dilema sih, drama yang tadi saya di awal bilang itu. Jadi memang waktu awal-awal itu kepemilikan mobil listrik itu memang sangat mahal. Gitu. Ya harganya dibandingin yang sekarang ini jauh lebih mahal, hampir 2 kali lipat lah gitu. Makanya saya tarik ulur untuk membeli mobil REV. Nah, cuman kemudian suatu saat di Gias, jadi saya belinya di Gias Tahun saya hampir 3 tahun nih. Nah, tahun depan saya lari ke 3 tahun pakai mobil REV. 2023. Berarti 2023 ya, Gias Agustus. ya. Iya, 2023 Agustus itu ada promo dari Wuling. Oh, Promonya apa? Jadi ketika nanti selesai pembelian itu di 3 tahun akan ada buyback, garansi buyback. Garansi buyback 70% dengan dinilai dari harga beli. Nah, dengan promo itu ya mau nggak mau tertarik, karena dengan promo mau lifetime warranty, terutama saya yang baru gitu, mau lifetime warranty, apalagi tadi mindset budayanya itu yang mau dijual kembali, gimana ini gitu kan. Nah, dengan mindset itu terbukalah gitu untuk akhirnya mencoba membeli mobil ini. Ya, nah, membeli mobil ini pun dengan banyak pertimbangan gitu. Kenapa sih milihnya REV gitu? Padahal waktu itu banyak itu pilihannya, terutama BYD ya. BYD itu karena memang tertariknya mobil REV itu dia beda ya. Bedanya itu bentuknya itu minimalis banget gitu, nggak ada gitu di jalan gitu. Sampai saya pernah mencoba nih mobil listrik ke Jogja. REV ini. REV. Wow. Ke Jogja, sepanjang jalan itu nggak di Jogjanya, nggak di tolnya gitu, orang pasti ya lucu gitu karena mobilnya mungil gitu loh. Nah, itulah kelebihannya gitu ya. Nggak tahu kenapa, memang kan peruntukannya ya orang Indonesia ya, maunya itu kan bisa segala medan gitu loh. Iya, betul. Apa all terrain ya. Iya, maunya segala medan ya, dicobalah saya waktu itu liburan akhir tahun kita ke Jogja gitu. Berangkat dari model itulah saya ingin memiliki sesuatu yang beda, apalagi ini kita perubahannya drastis ya, dari bensin ke listrik. BEV, bukan Iya. hybrid dulu. Enggak. Tadi kan juga mau ditawarin tuh dari kantor juga kan, gimana kalau Innova hybrid gitu. Oh, enggak. Gitu. Kita pengen coba benar-benar mobil listrik langsung gitu. Nah, dari kita banyak pertanyaan tuh, banyak searching di YouTube gimana mobil listrik, karena kan kalau saya bilang saya bukan yang generasi pertama banget nih punya REV gitu. Saya ingat saya itu setelah G20.
Oh, I see. Setelah G20, nah itu baik diskon tuh, gitu G20. Nah, Iya, betul. disitulah saya mulai tertarik tuh, oh kenapa kita nggak coba ya gitu. Intinya sih dari segi biaya sih memang jauh drastis ya, walaupun kalau dituker lagi, kalau dikonvers, sampai saya punya hitungannya itu waktu dulu tuh awal beli. Kalau misalnya berapa tahun sih kita balik modal gitu, dengan skema tadi 70%, iya di buyback lagi, ternyata jauh lebih hemat gitu, dan kita nggak khawatir ya karena dari ATPM di dealernya si Wuling juga udah mulai banyak gitu loh. Iya, Sampai ke Semarang kemarin, Iya. saya ke Jogja itu sampai mampir ke Semarang ingin bertanya gitu loh. Iya. Kalau nggak salah dealer Wuling sudah sekitar 130-an Nah, seluruh benar. Indonesia, jadi udah cukup banyak. Ya cukup, ya sangat inilah terjamin lah. Jamin betul. Ya alhamdulillah sejauh ini sangat dibantu oleh ATPM dari Wuling itu sendiri ketika kita perjalanan jauh tuh. Oh, I see. Nah, selama berarti udah jalan 3 tahun nih, apa yang Om Erwin sukai dari Wuling REV ini? Entah baik itu fiturnya atau mungkin ada kebiasaan baru kan? Iya. Yaitu ngecas misalnya. Benar-benar. Ya yang paling disukai itu bentuknya itu kecil. Kita jadi kalau apalagi kalau dipakai harian nganter anak sekolah itu Iya, benar-benar praktis. praktis. Karena yang pakai bukan saya saja gitu loh. Yang pakai istri saya juga gitu loh. Nah, justru karena saya udah berpengalaman dengan mobil listrik, akhirnya saya semua pindahin ke mobil listrik semua. Nah, keuntungan selain dengan modelnya yang compact terus beda dari yang lain, coba belum ada. Paling saingannya cuman Ceres ya, Ceres E1 ya gitu. Tapi kan belum ada Halo Wuling gitu. Oh ya. Kalau di REV udah ada Halo Wuling, bahkan Win. Wuling Indonesia Komen ya. iya. Kepake tuh. Kepake. Itu kocaknya waktu pertama kali gitu. Kan ini beda ya mobil setirnya. Jadi kita mau panel-panel tuh beda gitu. Nah, kita mau ini gimana mau bayar tol buka kaca jendela itu gimana? Ini pakai Halo Wuling aja gitu. Pakai Halo Wuling kebuka. Gitu. Halo Wuling buka jendela gitu, buka. Nah, itu benar-benar di luar ekspektasi sih gitu. Jadi kelebihannya itu kita ada Halo Wuling yang ya waktu itu sih belum update ya gitu. Jadi masih standar lah. Tapi kalau udah akhir-akhir ini udah sering diupdate, lebih responsif lah jawabannya. Gitu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga itu biaya, Om. Kelebihan ketiga itu biaya jauh lebih hemat. Kalau kita ini kan KWH-nya itu mobil listrik Wuling REV ini 36 kWh. Saya ambil yang long range. 36 kWh. Nah, kalau misalnya itu dikonversi ke rupiah, 1 kWh di PLN itu kan kita kena kalau ngecas di rumah ya 1.400 kan. Taruhlah 1.500. Kali 4 itu kalau kosong banget tuh. Kali 36 kWh atau paling gampang kali 4.040 lah gitu. Nah, itu deh cuman berapa? 60.000 kalau kosong. 60.000. Sementara kita bisa jaraknya 300 km. Nah, itu biayanya tuh murah banget gitu loh. Jadi emang jauh lebih hemat ya. Jauh lebih hemat. Nah, cuman kebiasaan orang Indonesia nih, Om. Apa tuh? Jadi kalau misalnya nganter pakai Wuling REV nih, bayar bensinnya murah, jajan di sekolahannya. Jadi kalau udah nganterin biasanya kita pulang nih, jajan dulu lah. Nah, itu kebiasaan orang Indonesia. Jadi ada opportunity cost yang untuk eksisnya tadi menambah biaya kosnya kecil buat bensin. Nah, dikonversi ke jajan. Kayak gitu, Om. Wajar lah itu. Ya, wajar. Sama juga kayak Wajar cerita itu. Nah, cuman saya mau cerita mengenai kekurangannya, Om. Nah, apa nih yang kurang suka? Saya kurang sukanya itu REV belum bisa fast charging. Iya benar. Gitu. Pengalaman saya waktu ke Jogja di Google Map itu maksimal kita 12 jam, Om. Iya. Betul. 12 jam di Jogja itu. Ke Jogja ya, dari rumah saya ke Jogja paling lama itu 12 jam. Betul. Tahu nggak berapa, Om, pakai REV? Berapa ya? 24 jam.
Karena tidak fast charging. Aduh, tadinya malah saya mau ke Bromo tuh. Beneran dah. Tanggung ya. Tanggung gitu. Semua ke Bromo, tapi ya karena sampai Jogja 24 jam karena belum fast charging. Karena alokasi waktu untuk chargingnya lebih lama karena kan Pasti. pakai AC ya. Pasti. Jadi gini, kita tuh lari 0 sampai 300 itu ke apalnya kalau lewat tol ya, jangan berharap itu Iya. full 300 km ya. Kita tahu lah bensin, listrik kalau dibuat jalan 100 gitu kan. Nah, itu konsumsi energinya itu jauh lebih besar gitu. Betul. Kita jangan berharap 300, taruhlah kita di 150. Tapi kan saya punya kendalinya itu ketika baterai itu mau hampir mentok nih, jaga-jaga kalau ada SPKLU yang error. Oh iya betul. Itu kendala kedua tuh. Atau penuh ya. Betul, dan waktu itu belum banyak. Waktu itu ada di semua tol, cuman masalahnya yang paling banyak itu CCS2 atau yang fast charging. Iya, kalau yang GBT itu kita harus pakai kalau di Wuling itu pakai adaptor. Oh. Nah, itu masalah lagi ketika adaptornya itu sering ngecas, jadi panas. Oh. Nah, itu tuh masalah lagi. Jadi, waktu saya dari Tangerang ke Jogja, itu berapa kali ngecas ya itu? Dan itu lama. Nah namanya baterai ya? 3-4 kali. Iya, 4 kalian. 4 kalian. Oh, 3 ya? 3 kali. 3 kali. Nah, namanya baterai juga nih kayak HP lah. Iya. Dipakai buat nonton YouTube atau bikin konten gitu. Iya. Terus kita cas, itu enggak Iya. itu nggak langsung full, Iya. agak melambat ya. Karena apa? Karena panas. Panas. Nah, itu terjadi di mobil listrik. Oh. Gitu. Jadi ya seharusnya yang dari 0 ke 100 itu 3 jam, 3 jam. gitu kan, menggunakan colokan biasa. Nah, ini nggak nyampe 0-100, jadi 50% pun butuh 3 jam gitu loh. Jadi waktunya ini kalau nggak fast charging tuh Iya, itu PR lah ya. betul, PR banget dan nah, saya makanya berharap nih ATPM Wuling, ayo kapan keluar fast chargingnya nih, REV loh, khusus fast charging. REV. Khusus REV fast charging. Nah, itu tuh Karena waktu tunggu lebih lama. Tadi jajannya gitu kan. Nah, itu PR, tapi memang kembali lagi Om, Iya. sebenarnya memang mobil REV ini tidak cocok untuk jarak jauh ataupun luar kota. Tapi kalau buat dalam kota, wah itu udah pas banget dah. ya. Pas banget. Cuman ya kebiasaan orang Indonesia tadi, Iya. budaya orang Indonesia tuh kalau mau beli mobil harus sudah mikirin harga jual. Terus kalau udah punya, nah harus bisa dipakai kemana-mana dengan segala medan. Nah, itu kelebihan orang Indonesia. Jogja itu paling jauh. Paling jauh pakai REV. Iya sih. Itu udah paling jauh karena hebatnya lagi Wuling REV Compact ini itu bisa muat banyak. Iya, katanya sempat. Tapi ini ada term and condition ya. Iya, term and Sempat condition. bawa sampai 8 orang ya. Iya, 8 orang itu bocil. Ada buktinya ya. Ya, ntar kita. Gitu. Jadi itu isinya bocil semua. Bocil ya paling gede sih anak 6 SD lah. Ah. Anak kelas 6 SD. Kita pernah gitu jalan-jalan ke puncak gitu, 6 orang. Ya Nggak masalah nanjak. nggak masalah sama saya. Justru hebat mobil listrik, asal baterainya jangan habis ya. Ya. Maksudnya jangan sampai Jangan ke di bawah 30%. betul, jangan di bawah 30%. Nah, itu mau tanjakan pakai mobil sport lah yang combustion itu Iya. lebih cepat tuh. Apalagi ini ringan ya. Iya, betul. Gitu. Ringan enak banget. Nah, masalahnya kalau mobil ringan, kalau di tol Iya. di tol jalan pelan kayak gitu. Pakai isi saya Untung- terakhir gitu. Iya. Kan mobilnya kecil. Iya, saya juga pernah coba kan. Iya, kalau lagi dilewatin truk atau bus tuh Jangankan truk sama bus. kebayang tuh emang. Makanya setelah itu langsung kita ambil sisi paling kiri. Iya, betul. Dan memang hebatnya ini REV ya, dia ada 3 mode. Iya, betul. Jadi kalau mau buru-buru ya di mode sport dengan konsekuensinya baterai cepat Iya. habis. Kalau mau di eco, wah itu paling irit dalam kota. Saya Iya, bisa kalau buat antar pulang pergi itu bisa seminggu lah. Baru ngecas lagi. Bayangin 60.000 seminggu coba. Seminggu. Gitu. Tapi jangan salah, jajannya juga seminggu itu. Enggak ada yang 5 hari ya. Ya, ya mungkin yang perlu dihemat jajannya kali ya. Iya benar.
Tapi serius, ini arus Wuling keluarin Iya. yang model terbaru fast Dengan charging, fast charging. CCS2 lah, nggak usah CCS2. pakai adaptor-adaptor lagi lah. Iya. Gitu, buat apa Tinggal sih? Langsung colok. Betul, karena sekarang kebanyakan itu fast charging di CCS2. Sekarang udah paling umum. Generik lah ya. Betul. Pertahanin bentuknya, Betul. tambahin fasilitas fast charging. Oh, itu udah paling lengkap. Saya yakin Air EV nggak bakalan mati. Nah Om, udah 3 tahun kan ya, tentu banyak tadi kan, banyak cerita suka dan banyak cerita duka gitu. Nah Om Erwin kasih tipsnya dong buat ya berdasarkan pengalaman sendiri gitu kan, bagaimana sih memiliki mobil listrik ini, tips and triknya gimana nih? Yang pertama, tips and triknya, cobalah sesuatu hal yang baru, apalagi untuk lingkungan dan masa depan kita yang lebih hijau ya, gitu kan. Lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah itu jangan takut untuk mencoba hal itu. Nah yang kedua, disesuaikan dengan budget. Disesuaikan dengan budget kalau pengen pindah ke mobil listrik, jangan terlalu dipaksakan. Gitu. Nah disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan. Gitu. Nah, dari kebutuhan ini larilah apa sih yang mau kita inginkan mobilnya. Kalau saya sendiri, karena waktu awalnya sudah ada mobil combustion yang buat family gitu kan. Nah, saya lari ke Air EV gitu. Nah, Air EV itu tujuannya apa? Buat modal-modal dibandingin naik motor, kehujanan, kepanasan gitu kan. Iya, betul. Nah, akhirnya kita coba, ini mobil listrik kecil mungil enak nih gitu dipakai ya itu. Nah, terus jangan takut nih. Karena apa? Jangan takut kita kehabisan baterai segala macam. Kayak HP lah gitu loh. Kayak kita pakai HP awal-awal juga kita kan bingung ya gitu. Harus cari ngecas gitu-gitu. Iya, ngecas. Nah, ini enggak, ini jauh lebih kita jadi terbiasa gitu. Awalnya saya juga takut gitu. Wah, ini tinggal 25%. Oh, sekarang mah 25% juga gas saya terus gitu. Karena itu faktor terbiasa gitu. Terus jangan takut kalau listrik di rumahnya juga. Misalnya, wah nggak cukup nih buat ngecas di rumah pakai colokan sendiri gitu. Wah jangan salah gitu. Sekarang SPKLU udah banyak gitu. Cuman masalahnya kalau nggak fast charging tadi mesti tunggu 3 jam gitu. Itu masalahnya. Cuman nggak apa-apa. Makanya kita minta tuh kalau bisa sekarang udah fast charging lah. Karena apa-apa tuh Air EV ini kalau bisa keluarin dah tuh yang fast charging bisa. Jadi nanti trendsetter pokoknya fokus di Wuling Air EV. Ya entahlah nanti dikasih sunroof atau dikasih model yang kayak pesaingnya itu VF3 ya, apa model SUV ya. Model SUV. Nah itu dari basicnya Air EV itu kalau saya lihat di Cina tuh udah banyak tuh model-model Air EV yang seperti itu karena compact ya gitu. Mau model seperti apa juga dia bisa gitu. Bahkan ada yang cabriolet pun di Cina tuh yang model Air EV. Tapi bukan Wuling ya keluarannya. Nah itu ada model cabriolet gitu. Nah terus menarik. Terus tips yang terakhir adalah kita bisa jauh berhemat untuk menabung kalau pahit-pahitnya nih ya, pahit-pahitnya mau jatuh tahun ke-20 atau tahun ke-10 ya, yang baterainya itu ngedrop. Gitu. Tapi kalau yang jajan itu jangan diikutin lah gitu. Kalau jajan sesuai lifestyle masing-masing. Iya, benar. Tapi kalau untuk konversi tadi, hematnya dengan bensin, hemat banget ya. Itu hemat banget. Nah, itu bisa buat tabungan untuk jaga-jaga. Walaupun apalagi ada lifetime warranty ya, gitu. Betul. Nah, itu buat jaga-jaga ketika ada masalah dengan mobil. Sejauh ini overall kendala di mobil Air EV kalau saya pribadi karena pemakaiannya ya standar aja gitu ya, overall kendalanya cuman nggak bisa ngecas cepet. Iya gitu ya, fast charging masa kalah sih sama VF3 sama brand lain. Bahkan sampai sekarang pun akhirnya saya ganti mobil combustion saya yang buat keluarga, saya ganti dengan mobil listrik juga. Jadi di rumah itu udah nggak ada mobil combustion. Baru tahu nih. Jadi semuanya mobil listrik. Jadi sekarang semua mobil listrik di Om Erwin. Iya, sekarang udah mobil listrik. Gitu Om. Jadi nggak usah takut. Dan itu kita puas banget. Jadi buat sobat Getpos, memang ada kesemasan tapi tidak perlu berlebihan untuk memiliki mobil listrik. Nah,
Sobat Getpos, demikian obrolan atau cerita dari Om Erwin tentang ceritanya mengenai mobil listrik di rumah, yaitu Wuling REV. Jadi segmen acara ini bernama Setiap Mobil Punya Cerita. Nah, kita akan kulik cerita dari teman-teman yang punya mobil, entah itu mobil listrik, entah itu mobil konvensional, entah itu mobil hybrid gitu ya. Kita tidak mau menyinggung siapapun, ini hanya suatu cerita, tidak bermaksud menyinggung siapapun, hanya cerita. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman Sobat Getpos yang ingin memiliki mobil listrik gitu kan, dan buat siapapun bisa jadi informasi yang menarik dan bermanfaat. Itu aja dari saya. Terima kasih Om Erwin atas waktunya. Sama-sama, Nanti kita lihat seperti apa Wuling REV-nya. Yang Siap. jelas udah dimodif keren. Oke Sobat Getpos, sekian dulu, terima kasih, wassalam.